Gita Safitri dengan NPM 2011-08-0018. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bunda Mulyati MPD. Baiklah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan tema penataan infrastruktur yang ideal dengan judul Pembangunan Infrastruktur di Bakauheni. Secara umum, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai struktur atau fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat ataupun pelayanan publik. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya infrastruktur sangat mendukung berbagai kegiatan, baik pemerintahan, perekonomian, industrial, dan kegiatan sosial di masyarakat. Infrastruktur terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu infrastruktur keras, yang kedua yaitu infrastruktur keras non-fisik, dan yang ketiga yaitu infrastruktur yang lunak. Yang pertama yaitu infrastruktur keras. Infrastruktur keras adalah infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Contohnya, bandara, kereta api, pelabuhan, saluran irigasi, bendungan, jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu infrastruktur keras non-fisik. Adalah sebuah infrastruktur yang keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tapi saling mendukung infrastruktur lainnya dan berkaitan dengan kepuasan masyarakat. Contohnya, pasokan listrik, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan aliran gas. Yang ketiga yaitu infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak berbentuk kerangka institusional yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, kantor pos, pelayanan polisi, dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan lain sebagainya. Sedangkan infrastruktur ideal adalah infrastruktur yang tertata dan terstruktur secara merata ke semua wilayah. Khususnya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas wilayah Bakauheni. Jadi infrastruktur yang ideal pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah Bakauheni. Keidealan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu jalan, yang kedua yaitu pelayanan kesehatan, yang ketiga yaitu transportasi, yang keempat yaitu ketersediaan air, dan yang kelima yaitu pasokan listrik. Pembangunan infrastruktur di Bakauheni sendiri sudah cukup memadai dan dalam proses menuju infrastruktur yang ideal. Berikut adalah beberapa contoh infrastruktur yang ada di Desa Bakauheni. Yang pertama yaitu Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni adalah salah satu sentral perekonomian penduduk, terutama penduduk yang tinggal di sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di Bakauheni berkurang. Selain itu, letaknya yang strategis, yaitu sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang membuat Pelabuhan Bakauheni selalu ramai, sehingga banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya sebagai seorang pedagang. Ditambah lagi, dengan adanya Pelabuhan Bakauheni memudahkan masyarakat untuk melakukan perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya dengan mudah dengan melalui jalur transportasi laut. Ditambah sekarang telah ada atau telah dibangunnya pelabuhan, yaitu dermaga eksekutif yang semakin memudahkan masyarakat menempuh dari satu pulau ke pulau lainnya dengan jarak waktu yang lebih singkat. Yang kedua yaitu jalan tol. Jalan tol adalah salah satu infrastruktur keras yang memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan jarak tempuh yang lebih singkat. Dari beberapa contoh infrastruktur keras tadi, di Bakauheni juga ada contoh infrastruktur keras non-fisik dan infrastruktur lunak yang cukup memadai. Misalnya, ketersediaan air bersih, pasokan listrik yang sudah merata ke hampir seluruh wilayah yang ada di Bakauheni, adanya jaringan komunikasi. Selain itu, adanya pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, contohnya kantor pos, pelayanan polisi, dan pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Maka dari itu, untuk mencapai infrastruktur yang ideal sudah ada di depan mata.
Berikut adalah beberapa foto dan video yang saya dokumentasikan sebagai salah satu contoh infrastruktur di Bakauheni. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa membawa dan membangun desa kita ke arah yang lebih baik, sehingga bisa mencapai kata ideal. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.